Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Karmila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan Indonesia, pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Baik, di sini dosen pengampu Bu Erin Nur Maulidia, Esos MPD, dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik, sebelumnya kita akan memahami dulu mengenai pendidikan dan demokratis. Pendidikan merupakan proses mendewasakan anak, sehingga pendidikan dilakukan kepada orang yang sudah dewasa kepada anak yang belum dewasa, di mana pendidikan merupakan proses mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui proses, cara, perbuatan mendidik. Dalam definisi ini jelas bahwa pendidikan berorientasi pada pengubahan perilaku dan peningkatan inteligensi dengan sangat jelas. Dan fundamental, definisi ini tidak mengacu pada suatu sistem pendidikan yang formal maupun non-formal. Baik, menurut para ahli, De Jokoro mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang muda. Sedangkan menurut Mannheim, seorang tokoh yang melihat pendidikan sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi, di mana sosiolog tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita yang abstrak dalam suatu kebudayaan, tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Sedangkan pengertian demokrasi juga yaitu mengakui bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena itu, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik, berbeda dengan yang lain. Artinya, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang bersifat hak dan kewajiban yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pengajar maupun pelajar itu adalah hak dan kewajiban yang sama. Artinya tidak ada pembeda antara pelajar maupun yang mengajar. Selanjutnya mengenai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin dalam pendidikan. Demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda dengan satu yang lain, dengan kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi potensi individu baik secara fisik maupun spiritual. Artinya, pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang dimana pendidikan tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban sebagai siswa, hak dan kewajiban sebagai guru. Selanjutnya, membangun sistem pendidikan yang demokratis. Ada lima pilar untuk merancang adanya sistem pendidikan yang demokratis. Yang pertama yaitu kurikulum yang dirancang sedemikian rupa harus memberikan ruang dan gerak bagi sekolah atau daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat, tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Yang kedua yaitu tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan belajar, buku, dan media yang mereka nilai baik. Nah, di sini tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar. Artinya sekolah dibebaskan untuk memilih bahan buku dan media yang digunakan untuk bahan mengajar ataupun belajar bagi siswa. Di sini sekolah harus menyediakan bacaan buku-buku yang tidak hanya memotivasi, tetapi bahan-bahan buku dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan daya pemahaman bagi siswa ataupun mahasiswa. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pendidikan harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktik pendidikan ataupun mengajar. Sarana dan prasarana ini sangatlah penting untuk menunjang terwujudnya suatu nilai-nilai pendidikan, di mana
sarana sendiri harus terpenuhi di sekolah-sekolah ataupun di kampus agar prasarana dari pendidikan terwujud dengan adanya praktik pendidikan atau mengajar sehari-hari seperti adanya perpustakaan, lab atau laboratorium, menyediakan tempat untuk siswa untuk belajar. Selanjutnya, yang keempat yaitu komponen sistem pendidikan. Guru harus bersikap demokratis. Guru harus menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak memaksakan kehendak, tidak merasa paling benar, dan menciptakan suasana yang demokratis. Artinya di sini baik pengajar atau guru atau dosen dan siswa harus bersikap yang demokratis. Demokratis sendiri yaitu menerima perbedaan, menghargai pendapat-pendapat dari siswa lain, tidak memaksakan kehendak, dan tidak menciptakan suasana yang tidak demokratis. Yang selanjutnya yaitu proses belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, yaitu di mana pada saat proses belajar hendaknya melaksanakan dari yang tadi yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yaitu dilaksanakan tidak hanya oleh guru tetapi juga oleh siswa. Siswa harus memahami antara hak dan kewajiban dia. Haknya yaitu menerima pembelajaran dari guru-guru dan kewajibannya yaitu melaksanakan tugas-tugas dari guru ataupun dosennya. Sedangkan untuk pengajar hak dan kewajibannya yaitu memberikan tugas kepada siswa, dan kewajibannya yaitu menjelaskan atau memberikan ilmu-ilmu yang dipahami bagi pengajar kepada siswa ataupun dosen. Selanjutnya mengenai pendidikan dan globalisasi. Sebelumnya kita pahami dulu mengenai globalisasi itu sendiri. Globalisasi adalah keniscayaan suatu bangsa di mana saat ini bangsa Indonesia sudah mulai merasakan adanya globalisasi. Gerakan globalisasi akan membawa perubahan dalam seluruh aspek manusia, tidak hanya aspek sosial, ekonomi, dan budaya dan politik, tetapi aspek pendidikan juga akan adanya perubahan ketika adanya globalisasi. Menurut Beckhart, globalisasi adalah proses dengan dampak pernyataan kedaulatan nasional satu dengan jaringan yang kuat dan luas kekuasaan. Perusahaan raksasa transnasional global players dan dari waktu ke waktu semakin mencekam. Artinya menurut Beckhart sendiri yaitu globalisasi yaitu artinya mendunia, yaitu di mana negara ataupun negara lain tidak ada batasan dalam mencakup negara-negara lain. Artinya adanya suatu kebebasan di mana negara-negara lain dapat melakukan politik, sosial, budaya, dan ekonomi bahkan pendidikan kepada negara-negara lain. Selanjutnya pendidikan globalisasi dapat dikaji dalam dua hal. Yang pertama yaitu perspektif kurikuler, yang kedua perspektif reformasi. Baik, untuk perspektif kurikuler itu sendiri yaitu berdasarkan pada wawasan kurikuler pendidikan berwawasan global, yang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga didik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakat dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Perspektif kurikuler sendiri terdiri dari 5 syarat, yaitu pertama mempelajari budaya sosial, politik, dan ekonomi bangsa lain dengan titik berat memahami saling ketergantungan. Yang kedua, mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan unik yang digunakan sebagai kebutuhan setempat. Yang ketiga, mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan untuk bekerja sama guna mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, adanya kenyataan bahwa kehidupan dunia ini memiliki berbagai keterbatasan, antara lain dalam wujud ketersediaan barang-barang. Yang kelima, adanya ketergantungan antara masyarakat dunia, di mana berdasarkan perspektif ini, pengembangan pendidikan berwawasan global memiliki implikasi ke arah perombakan kurikulum pendidikan, mata pelajaran, dan kuliah yang dikembangkan
tidak lagi bersifat yang selanjutnya perspektif reformasi, di mana perspektif reformasi pendidikan yang berwawasan global adalah suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempelajari peserta didik dengan kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif dan derajat antar ketergantungan bangsa. Berdasarkan perspektif reformasi ini, pendidikan berwawasan global menuntut kebijakan pendidikan yang tidak semata sebagai kebijakan sosial, melainkan suatu kebijakan yang berada di antara sosial dan kebakuan yang berdasarkan mekanisme. Selanjutnya, pendidikan masa pandemi dan prospeknya. Kita ketahui bahwa 2 tahun belakangan ini kita menghadapi COVID-19, di mana kita melakukan pembelajaran secara daring. Di Indonesia sendiri, COVID-19 sendiri adalah sejenis virus yang dapat menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Tidak hanya Indonesia yang terdampak oleh virus COVID-19, tetapi negara-negara lain juga terdampak oleh virus COVID-19. Sehingga kita ketahui bahwa COVID-19 sendiri berdampak pada mahasiswa dan masyarakat, bahkan untuk pengajar-pengajar pendidikan. Kita beralih kepada sistem pendidikan daring, di mana COVID-19 sendiri membuat masyarakat dunia harus tetap di dalam rumah untuk memutus rantai virus corona agar tidak semakin menyebar. Dan tak hanya itu, akibat dari pandemi ini tak hanya berdampak pada ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga pada pendidikan yang dapat kita rasakan saat ini. Dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan di Indonesia berubah, di mana semula proses belajar mengajar dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, kini proses belajar dilaksanakan secara daring. Prospek pada saat ini yang kita ketahui akibat 2 tahun dari pandemi COVID-19, di mana telah memberikan sumbangsih pada perubahan pada dunia pendidikan. Meskipun kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir seutuhnya, tetapi di tahun 2022 ini berangsur mulai menurun setelah kebijakan pemerintah melaksanakan wajib vaksinasi untuk masyarakat, dosen maupun untuk siswa dan mahasiswa. Penurunan angka orang yang terjangkit virus 19 di dunia pendidikan berangsur normal, di mana sistem pendidikan semulanya daring, tetapi saat ini sistem pendidikan terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama, pada daerah yang tipe 1 dan 2 atau zona hijau, di mana dibolehkan untuk melaksanakan pendidikan dan mengajar secara langsung, sedangkan yang zona kuning atau tempat yang terindikasi ke 3 dan 4 itu harus melaksanakan sistem belajar tatap muka. Mungkin sekian dari saya, Carmila. Terima kasih dan semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.